Dimensi kekuatan. Untuk memenuhi tujuan nasional dan cita-cita bangsa diperlukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara paralel dalam bingkai kekuatan nasional. Oleh karena itu, politik menjadi kekuatan karena masalah dalam geopolitik. Contoh geopolitik Jepang misalnya menggunakan kekuatan ekonomi ditambah sedikit kekuatan politik. Negara Eropa Barat dengan kekuatan politik dan kekuatan militer hampir seimbang. Amerika Serikat menggunakan ketiganya, yaitu dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Globalisasi dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi mengakibatkan kepentingan negara-negara besar makin mendunia, seolah-olah dunia ini menciut akibat keadaan ini. Maka terjadi persinggungan antara negara-negara yang menimbulkan konflik terbuka atau perang yang pada dasarnya merupakan dinamika perang dan kekuatan. Membangun geopolitik dari aspek kekuatan dalam arti kekuatan militer adalah sesuatu yang tidak akan pernah berhenti. Kekuatan suatu bangsa hanya dapat dibangun dengan keberanian untuk hidup. Sejumlah negara kecil yang berani hidup ternyata dapat diperhitungkan oleh negara lainnya. Contoh yang paling sederhana adalah Iran, yang mencoba berani menyatakan diri mengembangkan nuklir untuk kesejahteraan. Walaupun negara barat tidak sepakat, tetapi Iran dapat menunjukkan kekuatan politiknya karena keberaniannya. Kekuatan Iran ini tidak hanya berani berkata, secara teknologi mereka menguasai dan secara sumber daya alam juga banyak tersedia di negaranya. Kekuatan moral Iran sebagai bangsa dapat menyamai negara-negara adidaya. Artinya, selain militer, negara sebenarnya dapat membangun kekuatan dengan keberanian, keuletan, dan kecerdasan. Dimensi keamanan negara. Geopolitik juga ditujukan untuk menentukan keamanan negara suatu bangsa. Ketahanan nasional tidak cukup menjamin keamanan dalam negeri. Ruang yang diartikan real secara geografi dapat diartikan secara semu atau maya dari sudut pandang keamanan, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai ruang politik yang sangat potensial. Persatuan dan kesatuan yang selalu dicanangkan oleh pemerintah bukan suatu retorika politik, akan tetapi merupakan langkah geopolitik. Jadi, kehilangan persatuan dan kesatuan berarti kehilangan ruang atau negara. Politik dari kolonial Belanda, Divide et Impera, adalah upaya memperlemah geopolitik. Membangun keamanan negara dan bangsa melalui upaya peningkatan dan pemantapan ketahanan nasional adalah langkah geopolitik, di mana hasilnya berupa ruang maya atau semu yang semakin luas dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Dimensi ini berhubungan dengan military preparedness, yaitu dengan adanya konsepsi ini seringkali dihubungkan dengan kekuatan organisasi internasional yang selalu disepakati dan sering kali juga terhadap polisi yang ada. Dengan asumsi di atas, dimensi keamanan negara bukanlah bersumber dari luar dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi sebuah persatuan antar warga negara. Untuk membangun keamanan negara, satu-satunya jalan adalah kesatuan dan kekompakan bangsa untuk menjaga komunitasnya dalam suatu negara yang berdaulat. Wajah Indon yang perlu kita lawan. Wajah Indon adalah wajah kita sendiri. Istilah Indon sangat populer di Malaysia, yaitu sebutan untuk warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Sebutan tersebut adalah ejekan terhadap bangsa Indonesia yang dianggap manusia kelas 2.
Semua pembantu rumah tangga, pekerja kasar, kuli bangunan, pekerja kebun-kebun sawit umumnya berasal dari Indonesia, sehingga terpatri di benak orang Malaysia bahwa setiap warga Indonesia adalah pekerja kasar. Pencitraan ini tentu sangat menyakitkan karena menyangkut kehormatan bangsa. Sebelum istilah Indon ada, nampaknya terkait dari karakter bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan oleh Mukhtar Lubis tahun 1986. Beliau pernah mencoba mengidentifikasi sejumlah ciri wajah bangsa Indonesia, yaitu 1. Manusia Indonesia munafik dan hipokrit, berpura-pura, lain di muka, lain di belakang. Ciri ini nampaknya masih menggejala pada wajah kita. Kita semua mengutuk korupsi, tetapi kita terus saja melakukan korupsi. Dari hari ke hari korupsi bertambah besar. Para pejabat yang di muka berkata sebagai orang yang terbuka dan berpikir positif, tetapi setiap hari selalu mengundumel ke sana kemari. Ciri orang yang suka mengomel adalah bukti adanya sikap hipokrit terhadap apa yang ia akui sebagai orang yang terbuka. Di siang hari ia berbicara dan mengakui dirinya sebagai orang yang berpikir positif, tetapi di sore hari ia terus-menerus berprasangka buruk terhadap orang lain hingga memuncak menjadi fitnah. 2. Manusia Indonesia segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatan, putusannya, kelakuannya, atau pikirannya. Kata-kata "bukan saya" adalah kalimat yang cukup populer di mulut manusia Indonesia. Manusia macam ini selalu berusaha meminta dukungan orang lain ketika akan bertindak sesuatu. Ketika ada orang yang mendukung pendapatnya, barulah ia akan melakukan keputusannya. Ketika di akhir cerita ternyata keputusannya salah, maka ia akan menyalahkan orang lain sebagai kambing hitam. Ia akan berkata, "Ini bukan keputusan saya, tetapi keputusan ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama." Ia berkelit dan tidak mengakui terhadap keputusan yang diambilnya tadi. Sebaliknya, jika keputusan ternyata benar, maka ia akan berbangga diri. Ia akan berkata kepada semua orang bahwa tindakannya merupakan keberhasilan dirinya sendiri tanpa ada peran dari orang lain. Ciri lain dari orang yang tidak bertanggung jawab adalah selalu memberi motivasi kepada orang lain agar lebih bekerja, lebih giat, sedangkan urusan keuangan atau yang menyangkut keuntungan akan diurus oleh dirinya sendiri dengan tidak transparan sebagaimana mestinya.